Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman yang menonton video saya ini subscribe dulu. Jangan lupa juga like, comment, and share video ini ya teman-teman. Nah, tidak perpanjang waktu lagi, saya akan langsung memperkenalkan diri saya. Halo, perkenalkan nama saya Khairani. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan dosen pengampu Elva Oprasmani, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya mengambil materi dari teori sibernetik. Sebelum kita masuki materi dari teori sibernetik, alangkah baiknya teman-teman harus tahu dulu apa itu teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Nah, hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik ini adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognitif siswa, terutama unsur pikir untuk memahami stimulus dari luar proses pengolahan informasi. Nah, masuk ke teori kedua, yaitu tokoh-tokoh yang mendasari teori sibernetik. Teori yang mendasari teori sibernetik ini ada dua tokoh, yaitu teori belajar menurut Landa dan teori belajar menurut Park and Scott. Yang saya jelaskan dulu yaitu teori belajar menurut Landa. Nah, teori belajar menurut Landa ini ada dua proses berpikir, yaitu secara algoritmik dan secara heuristik. Apa sih secara algoritmik? Yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu tujuan tertentu. Kalau proses berpikir heuristik ini yaitu cara berpikir divergent menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Nah, misalnya, agar siswa mampu memahami suatu rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasinya ini tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya kenapa? Karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti aturan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke suatu target tertentu. Nah, ada pula teori belajar menurut Park and Scott. Menurut mereka, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Wallis atau menyeluruh. Siswa tipe Wallis atau menyeluruh biasanya dalam mempelajari suatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Berbeda dengan siswa tipe serialis, dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Baiklah, lanjut dengan model pembelajaran sesuai dengan aliran sibernetik. Model pembelajaran sesuai dengan aliran sibernetik ini ada dua, yaitu model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran kooperatif ini, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa sehingga siswa aktif berpikir. Berbeda dengan model pembelajaran open-ended ini, tujuan dari pembelajaran ini untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara stimulan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori sibernetik ini, yang pertama saya bahas yaitu kelebihannya. Nah, setiap orang bisa memilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan untuk dirinya dengan mengakses melalui internet. Dan sekarang kita tahu bahwa internet semakin ke depan. Yang kedua yaitu pembelajaran bisa disajikan dengan menarik, interaktif, dan komunikatif. Yang ketiga, menganggap dunia sebagai sebuah global village di mana masyarakatnya bisa saling mengenal satu sama lain
dan bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Yang keempat, buku-buku materi ajar atau sumber pembelajarannya lainnya bisa diperoleh secara autentik atau sesuai aslinya, cepat dan murah. Yang kelima, ketika bertanya atau merespon pertanyaan guru atau instruktur, secara psikologi siswa akan lebih berani mengungkapkannya karena siswa tidak akan merasa takut, salah, dan menganggap akibat dari kesalahannya secara langsung. Sering kita dengar bahwa ketika kita duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, kita sering mendengarkan guru untuk mengaju pertanyaan. Nah, seperti ini, ketika guru menjelaskan, setelah menjelaskan, untuk menguji paham atau tidaknya siswa tersebut, guru mengajukan pertanyaan dari materi yang dia jelaskan. Nah, kebanyakan siswa atau murid takut untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, dikarenakan mereka takut salah dan takut diejek teman-teman lainnya. Nah, kebanyakan siswa berpikir seperti itu, mereka takut akan jawaban mereka tidak merasa percaya diri. Dan penyebab itulah bahwa siswa banyak tidak aktif di dalam kelasnya sendiri, malah memilih diam ketika guru mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, buat teman-teman, jangan sampai seperti itu ya. Walaupun jawaban Anda salah, tetaplah berani untuk mengajukan jawaban dari Anda. Anda harus percaya diri. Adapun kekurangan dari teori sibernetik ini, teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi, dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Nah, selesai sudah materi pemaparan video saya pada video ini. Saya harap semoga yang menonton bisa mendapatkan manfaat.